Di sebuah kejuaraan balapan NASCAR yang lagi digelar, kita diperkenalkan seorang driver handal bernama JJ yang paling banyak digemari para kaum hawa. Karena ketenarannya itulah saingan JJ yaitu Cutter tampak sirik, apalagi saat kekasih Cutter yang bernama Temi sepertinya menyukai JJ. Save it for the race. Yeah, let's do it. Gak mau JJ menang dalam balapan itu, Cutter minta mekaniknya yang bernama Cliff untuk mensabotase mobil JJ sebelum balapan. Gak lama dari itu, setelah para pembalap memasuki sirkuit, akhirnya balapan pun dimulai. Dan inilah Phantom Racer. Saat pertandingan tinggal 2 lap lagi, secara gak diduga mobil JJ yang disabotase oleh Cliff mengalami masalah. Sayangnya masalah itu malah merembet pada Cutter yang tepat berada di samping JJ. Cutter yang terluka parah gak bisa berbuat banyak lagi saat hampir semua wajahnya terbakar oleh kobaran api. Melihat Cutter kesakitan, JJ berusaha keras untuk menolongnya, tapi apalah daya, JJ juga gak bisa berbuat apa-apa. Ternyata itu semua merupakan kilas balik dari JJ yang kini masih terbayang dengan peristiwa kelam yang menewaskan saingannya itu. Sejak peristiwa tersebut, JJ lebih memilih untuk menjadi sopir truk mengantarkan mobil-mobil balap daripada kembali menjadi pembalap NASCAR. Dalam perjalanannya saat akan mengantarkan salah satu mobil ke sirkuit, tiba-tiba mobil yang JJ kendarai mengalami masalah gara-gara mobil kolbak yang ada di hadapannya. Karena JJ gak bisa mengatasi masalah mesin mobilnya sendirian, JJ pun memanggil bantuan. Tanpa diduga yang datang adalah mantan rekan tim balap JJ dulu yang kini menjadi seorang kepala sheriff bernama Tom Hodges. Dari percakapan mereka semenjak kecelakaan yang menewaskan Cutter belasan tahun lalu, Tom juga lebih memilih untuk mencari pekerjaan lain. Mengetahui permasalahan JJ gak bisa mereka tangani langsung, Tom mengajak JJ ke suatu tempat. Singkat cerita, JJ pun dibawa ke sebuah bengkel oleh Tom yang ternyata dikelola langsung oleh Cliff yang kini membuka bengkel di kota itu. Dengan kehadiran JJ ke sana tentu membuat Cliff sedikit kaget, apalagi JJ belum tahu peristiwa yang sebenarnya terjadi. Setelah menyuruh anak buahnya untuk memperbaiki truk JJ, Cliff minta JJ memperlihatkan mobil balap yang dia bawa. Seakan terbawa ke masa lalu, Cliff yang senang pun mengajak JJ untuk minum-minum. Di sana Cliff yang melihat JJ terus menatap foto Temi bertanya apakah JJ mau bertemu dengan Temi. Sayangnya JJ yang gak punya waktu menolak tawaran itu karena dia harus secepatnya tiba di sirkuit. Gak lama kemudian Cliff yang sepertinya punya kejutan untuk JJ membawanya ke garasi. Secara mengejutkan, bertahun-tahun lalu semenjak kejadian naas yang menewaskan Cutter, Cliff ternyata memutuskan untuk merestorasi mobil NASCAR Chevrolet Monte Carlo milik Cutter. Hal itu pun membuat JJ tampak kaget karena dia seperti masih melihat sosok Cutter dalam mobil itu. Merasa inilah waktunya, Cliff pun berterus terang tentang peristiwa naas yang menewaskan Cutter belasan tahun lalu. Mendengar semua itu adalah ulah Cutter yang menyuruh Cliff mensabotase mobilnya JJ. JJ sontak marah memecahkan gelas yang ada di tangannya dan menghajar Cliff.
Beruntung sebelum perkelahian mereka semakin memanas, Tammy datang dan bisa meredakan suasana. Anehnya setelah kepergian JJ tanpa diketahui siapapun, darah JJ yang berceceran di kap mobil Cutter tiba-tiba tersedot oleh mobil itu sendiri. Wah, mengerikan ini mobil. Malam harinya kita diperlihatkan anak sematawayang Tammy yang bernama Jess lagi berada di sebuah taman digoda oleh dua orang pria bernama Taz dan Owen. Karena kedua pria itu membuat Jess kesal, dia pun langsung menggablok Taz dan segera pergi. Woo! Owen dan Taz yang lagi mabuk pun berjalan-jalan dan tanpa sengaja menemukan mobil Cutter yang tiba-tiba entah bagaimana ada di hadapan mereka. Merasa itu hari keberuntungan mereka, Owen dan Taz pun mencoba memeriksa mobil itu, tapi tiba-tiba secara gak diduga mobil Cutter seperti kerasukan iblis karena dengan kejamnya mobil itu mencabik-cabik tubuh Taz dan Owen. Setelah puas menyiksa dan menghabisi kedua pemuda itu, mobil Cutter segera kembali ke garasi dengan sendirinya. Beberapa waktu kemudian setelah melaporkan kejadian Cliff yang telah berterus terang mensabotase mobilnya dulu, JJ yang lagi di bar tiba-tiba dihampiri oleh Tammy. Pada kesempatan itu Tammy berkata kalau semenjak JJ pergi dan Cutter meninggal, Tammy memutuskan untuk menikah dengan Cliff. Meskipun sedikit membuat JJ nyeri dada, JJ yang sebenarnya masih mencintai Tammy dengan ikhlas menerima keadaan dan segera pergi. Sesaat kemudian JJ yang tertidur di mobilnya dibangunkan oleh suara pilok dari Jess yang sengaja mencoret-coret mobil JJ karena tahu kalau ayahnya yaitu Cutter dulu dibunuh oleh JJ. Gak terima dengan kelakuan anak itu, JJ yang kesal membawa Jess ke kantor polisi. Di kantor polisi, tepatnya pada pukul 9 malam, Tom yang tahu semua itu merupakan perbuatan dari Jess menyuruh JJ untuk menunggu sebelum ibu Jess datang. Gak lama kemudian, JJ yang baru tahu kalau ibu Jess adalah Tammy, sontak kaget karena bisa-bisanya Tammy punya anak nakal seperti Jess. Di sisi lain, Cliff yang mabuk berat dan merasa bersalah berniat untuk menghancurkan mobil Cutter. Tapi secara mengejutkan saat Cliff melihat bayangan Cutter ada dalam mobil itu dan mencoba untuk memeriksanya, tiba-tiba Cutter! 12 jam kemudian atas peristiwa semalam yang menewaskan Cliff, pihak berwenang mencoba untuk olah TKP dan JJ dipanggil menjadi saksi. Melihat kalau Cliff tewas dengan keadaan yang cukup tragis, JJ yang gak tahu apa-apa pun mengatakan pada Tom kalau meskipun JJ sempat berkelahi dengan Cliff, tapi JJ gak mungkin sekejam itu. I know you're a quitter and a loser, I just wondered. Di tengah perbincangan mereka, Tom dipanggil untuk menghadap seorang detektif yang langsung menceritakan kalau kejadian yang menewaskan Cliff terjadi pada pukul 9 malam. Mendengar hal itu, Tom yang tahu kalau saat itu JJ ada bersamanya menyimpulkan kalau semua ini bukanlah ulah JJ. Beberapa waktu kemudian saat salah seorang polisi berpatroli, dia agak sengaja melihat mobil Cutter terparkir di hadapannya. Merasa mobil itu dikendarai oleh si pembunuh, tentu polisi itu segera mengejar mobil Cutter. Hingga di suatu momen si polisi yang kita sebut Kipli aja lah ya sesuai request, dibawa ke sebuah gudang terbengkalai. Di sana Kipli yang mencoba memeriksa keadaan sekitar tiba-tiba ditabrak oleh mobil Cutter yang malah membuatnya terbunuh dengan tragis.
Who's ever driving that car is our prime suspect. Bagaikan polisi India, Tom dan asistennya yang bernama Ellis sangat disayangkan baru tiba di lokasi setengah jam setelah laporan dari Kipli sebelum kematiannya. Melihat wajah Kipli yang hancur, Tom berjanji kalau dia akan segera menangkap pelaku utama di balik semua ini. Lah, pelakunya iblis beneran, mau ditangkap gimana? Sedangkan penjahat atau koruptor yang manusia setengah iblis aja susah ditangkap? Di sisi lain, JJ memutuskan untuk pergi ke kediaman Tammy berterus terang kalau dia punya sebuah firasat aneh. Firasat itu gak lain adalah Cutter yang sepertinya masih ada di mobil itu dan kini menjadi hantu yang menewaskan Cliff. Mendengar penjelasan JJ yang gak masuk akal, Tammy yang mengira JJ udah gila menyuruhnya untuk pergi. Malam hari pun tiba, JJ yang pusing memutuskan untuk minum sejenak di sebuah bar dan tanpa JJ ketahui, Jess diam-diam masuk ke dalam truk JJ mencari bukti tentang kematian Cliff. Gak lama dari itu JJ yang terus dihubungi oleh atasannya kembali ke truk dan melanjutkan perjalanan. Beberapa jam kemudian, JJ yang baru sadar kalau ada penumpang gelap di truknya sontak menyuruh Jess untuk keluar. Di sanalah JJ yang gak marah sama sekali pada Jess memutuskan untuk menghentikan mobilnya dan memberi Jess makan. If I had to get a job, I'd get a job at Mickey D's just for the burgers. You know, I could eat burgers every day. Saat JJ dan Jess lagi berbincang mencari cara untuk memulangkan Jess, tanpa diduga mobil Cutter yang sejak tadi membuntuti JJ berniat untuk menabraknya. Untung aja sebelum hal buruk terjadi, JJ segera menyuruh Jess masuk ke dalam truk dan segera pergi. Dikarenakan peristiwa barusan, Jess menjadi sadar kalau omongan JJ itu benar bahwa mobil Cutter kini telah dirasuki iblis ayahnya. Gak mau Jess dalam bahaya, JJ pun berniat untuk memulangkan Jess kembali ke kediamannya. Di waktu yang sama, pihak kepolisian yang baru mendapat kabar atas tewasnya Taz dan Owen menyangkut pautkan semua ini dengan JJ. Hal itu dikarenakan tambahan laporan dari Tammy yang menyatakan kalau Jess yang kesal pada JJ tiba-tiba menghilang. Merasa JJ adalah dalang dibalik semua ini, Tom, Ellis, dan Tammy langsung pergi mencari JJ. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Tom bisa menemukan JJ yang kini lagi bersama Jess. Tanpa basa-basi, Tom segera menodongkan pistol pada JJ, menyuruh JJ untuk menyerahkan diri. Meskipun Jess menjelaskan kalau semua peristiwa yang terjadi bukanlah ulah dari JJ, tapi Tom malah gak percaya dengan perkataan Jess. Saat Tom akan menangkap JJ, secara gak diduga dari arah berlawanan muncul mobil Cutter yang langsung menabrak Tom hingga tewas. Gak hanya Tom aja, mobil itu juga melindas Ellis, membuatnya sangat kesakitan. Setelah Jess dan Tammy masuk ke truk JJ, sangat disayangkan JJ yang berusaha untuk menolong Ellis harus mengurungkan niatnya karena mobil Cutter terlebih dulu meremukan kepala Ellis. Gak ada jalan lain lagi, JJ pun kembali ke truk dan bergegas pergi dari tempat itu. Tammy yang baru sadar kalau perkataan JJ benar minta maaf pada JJ karena dia baru kali ini menemukan mobil yang dirasuki oleh iblis sampai-sampai bisa membunuh seseorang. Sadar kalau mobil yang mereka kendarai gak ada tenaganya, JJ berniat untuk memakai mobil NASCAR Chevy Monte Carlo yang dia bawa. You were never like her when you were her age. Saat Jess baru aja memeriksa mobil itu, dia gak sengaja mendengar percakapan antara JJ dan Tammy yang menjelaskan kalau Jess sebenarnya adalah anak kandung dari JJ. Wah, mengetahui fakta kalau ibunya dulu adalah seorang penggila lelaki, Jess yang frustasi berniat untuk kabur. Yo, this might be the last chance I have to tell you.
Tapi tiba-tiba di tengah hutan belantara, Jess malah menemukan mobil cutter yang terparkir tepat di hadapannya. Saat Jess akan mengecek mobil itu, secara mengejutkan, Jess malah terjebak dalam mobil itu dan kemudian... Melihat Jess meronta-ronta minta tolong terjebak dalam mobil, tentu JJ dan Tammy segera masuk ke mobil dan mengejar Jess. Meskipun Jess mencoba untuk menghentikan mobil cutter, tapi dia gak bisa berbuat banyak karena mobil cutter telah dirasuki iblis. Sebelum Jess tewas, JJ dan Tammy berusaha keras agar bisa menyelamatkan anak mereka bagaimanapun caranya. Menyadari ini semua gak mudah, JJ membawa mobil cutter memasuki gudang penghancur. Gak lama kemudian, mobil cutter yang masuk dalam jebakan mereka segera ditabrak dan dihimpit oleh JJ menggunakan sebuah mobil konstruksi. Setelah itu JJ segera menaiki mobil cutter berusaha untuk mengeluarkan Jess dari luar. Dan gak butuh waktu lama, JJ akhirnya bisa menyelamatkan Jess. Demi bisa menyelamatkan Jess dan Tammy, JJ menyuruh mereka berdua menaiki mobil dan segera pergi saat JJ memancing mobil cutter untuk mengejarnya. Ternyata itu semua merupakan rencana JJ yang sengaja memancing mobil cutter agar terjun ke dalam air. Akhirnya setelah berjuang mencari cara menghancurkan mobil iblis itu, mereka bisa hidup dengan tenang tanpa rasa takut sama sekali. Tapi baru aja mereka akan pergi, secara mengejutkan mobil cutter yang tenggelam tiba-tiba muncul kembali ke permukaan. Get in the car. Get in the car. Beberapa waktu kemudian sadar kalau mobil cutter gak akan berhenti sebelum membunuh JJ. Tanpa diduga di sebuah pom mini, demi menyelamatkan Tammy dan Jess, JJ merampok seorang penjaga toko untuk menyerahkan mobilnya. Saat Tammy dan Jess akan pergi, si penjaga toko yang gak terima malah berniat menembak mereka. Don't try anything funny. Wouldn't think of it. Untung aja JJ yang GG bisa membalikan keadaan, merebut pistol si penjaga dan menyuruh si penjaga itu untuk pergi sebelum mobil cutter kembali. Dan benar aja, gak lama kemudian mobil cutter tiba di hadapan JJ dan menabrak pom mini hingga kemudian... Meskipun mobil itu telah terbakar, tapi iblis yang ada dalam mobil itu tetap hidup dan ingin berusaha untuk membunuh JJ. Sebelum mobil cutter bisa keluar, JJ menyuruh Jess dan Tammy untuk segera pergi. Saat Jess dan Tammy disuruh ke suatu tempat oleh JJ, mobil cutter mengejar JJ dengan kecepatan penuh berusaha untuk membunuhnya. Ingatan-ingatan peristiwa kelam di masa lalu pun tergambar jelas di kepala JJ yang membuatnya gak konsen dalam mengemudi. Walau JJ udah menggeber mobilnya dengan kencang, tapi mobil cutter tetap bisa menandinginya. Sepertinya cutter yang masih gak terima dengan kenyataan belasan tahun lalu ingin membuat JJ menderita, sama seperti dirinya yang tewas kehilangan orang yang dia cintai. Hal itu bisa dibuktikan di mana mobil cutter sengaja membuat JJ seperti peristiwa kelam tempo lalu. Untungnya JJ yang masih ingat dengan Tuhan mencoba untuk meyakinkan cutter dan membawanya ke suatu tempat yang telah terlebih dulu didatangi oleh Tammy. Ternyata tempat itu gak lain merupakan gudang penghancur mobil-mobil rongsokan. Saat JJ mencoba memancing mobil cutter, Tammy yang bertugas mengangkut mobil itu tiba-tiba kehilangan kendali. Tapi sebelum mobil cutter menabrak JJ, Jess yang sejak tadi berada dalam mobil lain menabrak mobil cutter, memasukkannya ke dalam mesin penghancur. Kesempatan itu pun gak disia-siakan lagi oleh JJ yang langsung menghancurkan mobil cutter. Mamam tah mobil iblis.
Akhirnya kini mereka benar-benar telah mengakhiri semua perjalanan penuh darah yang beberapa hari ini sangat berat, tapi kali ini telah mereka lalui. Roh Carter juga sepertinya udah menghilang pergi ke neraka karena mobil yang dia kendarai kini telah hancur. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, ngeri banget ya kalau beneran ada. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah ada masanya di mana kamu hanya perlu diam dan memperhatikan apa yang mereka perbuat, meskipun itu sangat menyakitkanmu, karena membalas dendam dengan cara yang sama hanya akan membuatmu sama seperti mereka. Ingat, balas dendam yang terbaik adalah dengan menjadikan dirimu lebih baik lagi. Oke bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine.